Semangat pagi, Assalamualaikum. Hari ini adalah pertemuan ke-6 pelajaran biologi di kelas 10. Silahkan disimak ya. Materi kita hari ini adalah tentang virus. Coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apa yang terlintas di dalam pikiranmu? Nah, biar lebih paham, simak penjelasan berikut ini. Kita awali dari sejarah penemuan virus. Virus pertama kali ditemukan di akhir abad 19, tepatnya di tahun 1882. Saat itu, ilmuwan asal Jerman Adolf Meyer mempelajari penyakit pada tanaman tembakau yang menyebabkan pertumbuhannya terhambat dan daunnya muncul bercak-bercak kuning. Meyer menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit tersebut pada tembakau sehat menggunakan getahnya. Meyer kemudian berhipotesis bahwa penyakit mozaik tembakau disebabkan oleh bakteri berukuran sangat kecil sehingga tidak terlihat di mikroskop. Ahli biologi Rusia Dmitri Ivanovsky kemudian menguji hipotesis Meyer. Ia mencoba menyaring getah daun tembakau yang terinfeksi menggunakan filter yang dirancang untuk menahan bakteri. Namun getah tersebut rupanya tetap menularkan penyakit ke tanaman tembakau sehat. Ivanovsky kemudian menyimpulkan dua kemungkinan. Penyakit itu disebabkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil dari bakteri, atau mikroba tersebut mempunyai zat yang dapat menembus jaringan. Kemungkinan yang kedua dibantah oleh ahli botani Belanda Martinus Beijering. Ia menemukan bahwa agen penyebab penyakit di getah yang telah disaring dapat bereproduksi. Beijering mengemukakan bahwa penyakit tersebut bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan cairan hidup bersifat patogen. Temuan Beijering dibuktikan oleh ilmuwan Amerika Wendell Meredith Stanley. Stanley berhasil mengkristalkan partikel agen penyakit mozaik yang kemudian dinamakan tobacco mosaic virus atau TMV. Ia juga menemukan bahwa virus tersebut tetap aktif walaupun dalam fase kristal. Nah, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari virus ini kemudian dinamakan virologi. Lalu, bagaimana struktur tubuh virus? Yuk kita lanjutkan, simak penjelasannya. Ukuran tubuh virus sangat kecil, yaitu hanya sekitar 20-400 nanometer, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Struktur virus huruf T yang dikenal dengan sebutan bakteriofag terdiri dari kepala dan ekor. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bagian kepala terdiri dari kapsid dan asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA. Sedangkan bagian ekor itu terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Untuk bentuknya, virus terdiri dari bentuk batang, bola, polihedris, dan bentuk T. Ini adalah beberapa contoh virus berdasarkan perbedaan bentuknya. Reproduksi virus sering disebut replikasi, yang artinya dapat memperbanyak diri di dalam sel inang. Jadi, tujuan virus menginfeksi inang adalah untuk memperbanyak diri atau bereproduksi. Reproduksi virus ada dua cara, yakni siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik ada 5 tahapan yang terjadi dimulai dari fase adsorpsi, fase injeksi, fase sintesis, fase perakitan, dan fase litik.
Pada fase adsorpsi, virus menempelkan ekornya pada tubuh sel inang. Kemudian virus akan menginjeksikan DNA-nya ke dalam tubuh inangnya. Kemudian DNA virus akan menghancurkan DNA bakteri yang ditumpanginya dan akan mengambil alih fungsi dari DNA inang tersebut. Setelah itu DNA virus akan melakukan sintesis sehingga terbentuk bagian-bagian virus yang baru. Kemudian bagian-bagian tubuh virus yang sudah terbentuk itu akan dirakit menjadi virus-virus baru. Tahapan yang terakhir adalah fase litik, di mana virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang berfungsi untuk menghancurkan dinding sel bakteri sehingga virus dapat keluar dari tubuh bakteri. Selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Perbedaan mendasar antara siklus litik dan lisogenik adalah bahwa pada siklus lisogenik DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri yang ditumpanginya. Sehingga ketika DNA bakteri bereplikasi, maka secara otomatis DNA virus juga ikut tereplikasi. Akhir dari siklus lisogenik adalah sama seperti pada siklus litik, yaitu virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dan akan keluar dari tubuh sel bakteri dalam jumlah yang sangat banyak. Berikut beberapa peranan virus bagi kehidupan manusia, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Yang menguntungkan antara lain untuk pembuatan antitoksin, melemahkan bakteri, dan pembuatan vaksin. Sedangkan yang merugikan adalah berbagai penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan yang disebabkan oleh virus, seperti virus corona yang sedang kita alami saat ini. Virus yang menyerang tumbuhan, dan virus yang menyerang hewan. Contoh lainnya adalah virus flu burung. Nah, jadi virus itu tidak hanya merugikan manusia ya, tapi masih ada manfaat dari virus yang bisa kita ambil. Demikianlah materi kita hari ini tentang virus, semoga menambah wawasan kamu ya. Sampai jumpa minggu depan di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.